Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at ma'asyiral aba wal ummahat Jemaah Musalah Nurul Iman hafizakumullah taala wa ra'akum jami'a. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat nikmat taufik wal hidayah dan nasihat wal afiyah pada kesempatan ini insyaallah penuh dengan limpahan rahmat dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala ini di waktu mabaina isya'ain, di waktu antara maghrib dan isya. Kembali kita bisa berkumpul bersama di musalah yang kita cintai ini guna untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni mengerjakan salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga kita bisa menghadiri daripada pengajian atau pencawisan rutinitas kita. Kita selalu meminta dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita pada pengajian ini agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah atau sebagai perantara, sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kepada keluarga kita, bil khusus kepada kedua orang tua kita nikmat panjang umur, sehat wal afiat zahiran wa batinan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan yang sifatnya duniawiyah, terlebih-lebih lagi urusan yang sifatnya akhrawiyah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka upaya diri kita agar kita selalu senantiasa bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini ataupun kebersamaan kita ini sebagai sebab kelak nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita bersama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, berharap bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Kita akan kami sampaikan perihal berkaitan dan juga untuk mengingatkan kita kesemuanya akan fadilah ataupun keutamaan daripada bulan Rajab yang alhamdulillah malam ini kita sudah masuk malam yang ke-4. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa. Ya, Selasa sudah masuk ke malam ke-4 daripada bulan yang begitu luar biasa, bulan yang begitu istimewa. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyambut bulan Rajab ini dengan doa beliau yang masyhur yang insyaallah sering dibaca, bahkan kita semua hafal, dengan doa beliau, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqbalan, ya, dalam rangka upaya beliau menyambut bulan Rajab. Kenapa disambut? Dikarenakan ya bulan ini memiliki keistimewaan, memiliki kemuliaan begitu luar biasa, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau sendiri juga mengatakan mengenai fadilahnya, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ya. 3 bulan berturut-turut yang begitu luar biasa. Rajab itu bulan Allah. Jadi bulan Rajab bulan yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nisbahnya ke Allah. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu bulannya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahru ummati. Dan bulan Ramadan itu bulannya umatku. Nah, dari hadis ini jemaah sekalian dapat kita ketahui dan juga kita pahami bahwasannya banyak, ya, baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita dan juga oleh para ulama kita untuk melakukan amal-amal saleh, baik yang disunahkan dan juga yang dianjurkan oleh para ulama, baik itu ketika di bulan Rajab, bulan Sya'ban, apalagi nantinya di bulan suci Ramadan. Itu semua ya kita lakukan dalam rangka artiannya sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, nikmat luar biasa kita kembali di tahun ini 1445
diperkenankan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Rajab. Makanya sebagai salah satu realisasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nah apa ya yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh para sahabat dan juga para ulama kita itu berupaya untuk kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Yang mudah-mudahan kalau kita rutin bahkan kontinu membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballagna Ramadan, betul-betul Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan daripada bulan Rajab. Kalau kita kepengen mendapatkan keberkahan bulan Rajab, maka harus kita buktikan dengan amal ibadah apa yang kita lakukan di bulan Rajab. Tidak cukup cuma sekedar dengan doa, kalau tidak kata bentuk realisasi daripada doa, usaha, upaya yang kita lakukan. Karena salah satu arti berkah itu apa dia bukan? Berkah. Ya Allah berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan juga keberkahan di bulan Sya'ban, dan jadikan kedua keberkahan di dua bulan ini bisa menyampaikan kami di bulan suci Ramadan. Itu arti doanya. Jadi kita pertama minta keberkahan bulan Rajab, nantinya bulan Sya'ban. Nah, dengan dua keberkahan inilah yang kita jadikan, kita harapkan kepada Allah nyampe kita ke bulan Ramadan. Nah, makna berkah atau arti berkah itu sendiri jemaah sekalian kira-kira apalah? Berkah. Dan kita nisbahkan dengan umur, ya, umur yang berkah, kemudian rezeki yang berkah, itu istilah-istilah berkah. Nah, makna berkah sendiri apa? Arti berkah itu ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Bertambahnya amal ibadah yang kita lakukan sehingga bertambah pahalanya. Ketika kita mendapatkan umur yang berkah, bukan berarti umur berkah itu bertambah umurnya. Dari 50 jadi 100 misalnya, enggak. Kan umur itu sudah mahdud. Apa arti mahdud? Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, si fulan ketika dia lahir sudah sekian umurnya, tidak bakal bertambah, tidak bakal berkurang. Ya, begitupun ketentuan rezekinya. Hari ini, besok, seminggu, sebulan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Nah, tapi ada istilah keberkahan di dalamnya. Ya. Artinya apa? Ketika seseorang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya 40 tahun hidup di dunia, setelah itu dia meninggal. Tapi Masya Allah luar biasa berkah umurnya. Dalam artian ketika umurnya 40 tahun itu banyak amal ibadah yang dia lakukan. Amal ibadah bahkan melebihi uang yang umurnya 40 tahun. Itu hati berkah. Contoh di antaranya Imam An-Nawawi radhiyallahu an, beliau itu umurnya 40. Bahkan salah satu ulama yang meninggal belum nikah. Imam Nawawi jemaah, kalau kita jenguk karangan kitab-kitab beliau itu sudah puluhan jilid. Bukan sikok dua kitab, puluhan jilid, sikok jutu semua ini. Ya kira-kira kapan-kapan nulisnya. Ya lemak kalau zaman sekarang, kalau kita nak nyusun buku, nulis kitab, ada istilah copy paste selesai. Kalau dulu, nulis lemak pula kalau penanya sudah, ya sekarang kan banyak macam-macam bentuk pena. Kalau dulu cecel, itu karangan beliau luar biasa. Di seluruh bentuk fan ilm, ya, bagian-bagian ilmu, baik ilmu ini itu ada karangan beliau kan. Umur beliau cuma 40 tahun. Bahkan dengan saking asyiknya beliau dengan ilmu lupa nikah. Ini gara-gara nikah lupa ilmu. Kebalik. Kalau beliau saking asyiknya dengan ilmu itu nikah lupa. Zaman sekarang
ilmu lupa gara-gara nikah. Habis yang tadinya pada waktu dia jejaka bujangan, rajin ke masjid, ke musola berjamaah, hadir majelis ke sini ke situ, ya. Ketika sudah nikah, nah stop galau. Lah ke majelis, apalagi ke masjid dan juga ke musola. Nah ini. Jadi ketika kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu atau pada sesuatu, dia ukuran itu loh, tapi ada tambahan nilai plus dari segi banyaknya ibadah yang dia lakukan. Seperti Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, itu beliau jemaah sekalian kalau salat duha itu tidak banyak rakaat, cuma 8. Ya, kita ketahui kan rakaat doa itu berapa? 12 rakaat. Paling banyaknya jumlah rakaat salat duha 12 rakaat, tapi afdalnya 8 rakaat. Beliau di dalam keseharian salat duha itu 8 rakaat 8 juz. Pak tidak nyampe 4 hari mengcilap khatam Quran. Kalau kita status setahun sekali, ya, setahun sekali. Tapi kejar-kejaran. Ya, beliau salat duha 8 rakaat 8 juz tiap hari. Berarti belum nyampe 4 hari sudah khatam. 4 hari khatam, 8 hari, 12 hari. Berarti 12 hari itu 4 kali khatam Qur'annya. Berarti kalau sebulan baca 12 taruh 12 10 kali, ya. Khatam Quran 10 kali. 10 kali tiap hari yang dilakukan. Kalau kita maca 8 juz kira-kira berapa? Maca Quran 1 juz duduk. Kata gawe lain tuk maca baca kita Palembang setengah jam. Ini sholat. Pasti lebih pasti. Karena ada Fatihahnya, ada rukuknya, ada i'tidalnya dan seterusnya. Ya. Nanti kalau kita melakukan sholat untuk maca 8 juz itu lebih rasanya dari 4 jam. Oke, kalau maca be langsung mungkin dapat 4 jam, 8 juz itu. Setengah jam dikali 8, 4 jam kan? Tapi kalau dalam sholat, habis pagi ini. Ya, baca habis isyraq ketemu zuhur baru kelar. Habis isyraq kita mulai sholat duha, zuhur selesai. Tapi beliau enggak. Hanya beberapa waktu yang sebentar dapat 8 juz. Kenapa? Nah, ini yang perlu kita ketahui untuk mendapatkan keberkahan dari satu amal. Apa yang kita gawekan harus ada kekontinuan. Dari kekontinuan itulah yang kaget timbul keberkahan. Tapi kalau kita ngawekannya masih kadang tegawi, kadang tidak, kadang tegawi, kadang tidak, itu tidak bakal kita dapatkan keberkahan. Syarat yang bisa kita pastikan mutlak untuk mendapatkan keberkahan itu kekontinuan melakukannya. Nah, ketika kontinu terus tidak pernah ditinggalkan, ya. Lama-lama misal baca Al-Qur'an itu 1 juz itu setengah jam, kayak 28, kayak 25, kayak sampai 20 menit. Dengan jumlah yang sama, waktunya manfaat. Ya. Salawat yang sering kita sampaikan ke santri itu biasanya, ya, pada umumnya 100 kali salawat dengan salawat yang pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Itu 100 kali salawat itu 5 menit. 5 menit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Itu 5 menit. Tapi kalau continue dibaca bisa sampai 3 menit. Karena ketika kekontinuan seseorang itu dalam amal ibadah, dianya dapatkan inti atau hakikat daripada ibadah itu sendiri. Dia ngerasa tenang, ngerasa nyaman, ngerasa adem, ngerasa lemah, lezat. Nah, ketika timbul rasa itu, inilah yang menyebabkan keberkahan waktu. Karena kalau kata rasa itu kita maca Quran 1 juz itu pecah masih berat. Ada keinginan pengen cepat selesai. Nah, kalau masih ada keinginan itu susah untuk mengkontinukan satu amal ibadah, apalagi mendapatkan keberkahannya. Nah, artinya apa? Kalau kita kepengen dapat berkah bulan Rajab, maka apa yang dianjurkan di bulan Rajab hendaknya kontinu kita baca. Kontinu kita lakukan. Di antara yang dianjurkan untuk dibaca di bulan Rajab jelas, ya sebagaimana kita sampaikan di awal tadi itu, Rajab itu bulannya Allah. Hendaknya lakukan sesuatu
Di antaranya gunanya untuk memperbaiki hubungan, ya, muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia itu? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Oh, istighfar biasa kami ini maconya. Ada kalau ngomong demikian. Ya. Makanya ketika dengar kata istighfar, ya hal biasa, tidak tertarik. Nyangkau ya, dia amalan itu, hebatnya. Tidak istighfar baik. Tapi ketahuilah jemaah sekalian, ini memang istighfar baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW sangat dianjurkan. Tapi ketika perintah itu dikhususkan di waktu tertentu atau di tempat tertentu, maka perintah itu luar biasa. Dan juga fadilahnya jadi luar biasa. Ketika kita salawat nih di hari-hari biasa dengan salawat di malam Jumat sama hari Jumat beda, tidak sama. Satu salawat kita baca di malam Jumat sama hari Jumat dengan satu salawat di hari Rabu kah, Selasa kah, Senin beda. Kenapa? Keutamaan, keistimewaan waktu atau lagi tempat. Yang kemarin pergi umroh atau haji, ketika salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, beda dengan salat yang kita lakukan di masjid-masjid Palembang Angkat ini. Ya, di Masjidil Haram itu ganjarannya berapa? 100.000 kali lipat. Masjid Nabawi 10.000, Masjidil Aqsa 1.000. Jadi kalau kita infak 100 rupiah di Masjidil Haram kali 100.000 berapa? 100.000 berarti juta, ya? Terus 100 rupiah kelipatannya 100 juta. Masjidil Haram berarti 100.000, ya? Nah, Masjidil Aqsa 10.000. Ya, kalau di sini 100 ya 100 itulah. Kan itu. Itu fadilah tempat. Fadilah tempat, ada fadilah tempat, ada fadilah waktu. Nah, ketika perintah istighfar sangat dianjurkan untuk di bulan Rajab diperbanyak, maka istighfar yang kita baca itu kualitasnya luar biasa. Ya. Makanya kalau yang paham dengan bulan Rajab ini bulan yang luar biasa kesempatan, dalam arti kata kalau kita berdagang itu Allah jual, pahala itu dipromosikan kayak itu nah. Apa? Diobral ke? No, kayak itu nah. Yang makanya kalau yang paham dia, oh, kesempatan ini. Kalau di luar bulan Rajab beli sih kok 100.000. Ya. Di bulan Rajab 100.000 dapat sekian. Makanya yang paham bulan Rajab itu pemahaman dia. Bulan musim untuk kita berniaga. Yang kaget hasil panennya di bulan Ramadan. Nah, dia sempat keniam. Satu istighfar yang dibaca di bulan Rajab jauh kualitasnya dengan di selain bulan Rajab. Nah, di antara jemaah sekalian istighfar yang dianjurkan, di antaranya yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbih dalam kitab Kanzun Najah As-Surur itu, barang siapa yang membaca istighfar, sering ini kita sampaikan dan juga insyaallah kita sudah hafal, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dalam keadaan mengangkat kedua tangan. Ini syaratnya. Baca istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ya Allah sayangi aku, ampuni aku, sayangi aku, terima taubatku. 3 kita minta. Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wa tub alayya, dan terima taubatku, dalam keadaan menengadakan kedua tangan. Nah, kita ini kadang berat mengadakan kedua tangan, apalagi maju sampai 70 kali. Menengadakan tangan bukan kayak ini. Ini kalau ada yang berdoa cari nanti galak dengan lidah. Amin. Ya, berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengadakan tangan serius. Ya, ketika Allah jingok keadaan seorang hamba yang berdoanya cak ini dengan cak ini, Allah paham. Ya, wah ini serius minta, ini tidak serius. Sama cak kita minta sama uang, entah. Namanya minta pasti mengadakan tangan kan? Minta deh sama abah gitu, bah minta duit bah, pasti mengadakan tangan, mengadakan tangan dengan dua beda. Aja itu, siko dengan dua beda. Yang cak ini beda lagi. Nah, ini salah satu bentuk adab yang Nabi sendiri SAW pernah bersabda,
Innallaha hayyun karimun yastahi minal abdi idza maddah yadahi ayyardahu safra kama sallallahu alaihi wasallam. Allah itu hayyun karim, malu. Dan karim maha bijaksana, dermawan, malunya dengan hambanya kalau dia berdoa angkat tangan, ketika tangannya ditutup, selesai doa dalam keadaan kosong, tidak dinjuk sama Allah, malu Allah. Dan Allah sifatnya dermawan. Jadi salah satu fadilah kalau kita berdoa ngangkat kedua tangan, artinya apa? Pasti diisi. Ya, kita nutup tangan itu tidak mungkin dalam keadaan kosong, pasti apa yang kita pinta, kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Makanya istighfar ini dibaca 70 kali dalam keadaan mengangkat kedua tangan. Kapan? Pada waktu pagi dan petang. Ya, waktu pagi atau waktu petang. Kalau di langgar kita mujahidin, yakin tidak tahu karena kita kemarin tidak nyampe kan, tidak tahu di ini kan tidak. Biasanya tetap habis sholat Isya sama habis sholat subuh, sama seperti di pesantren. Kita di pesantren ikuti apa yang biasa dilakukan oleh penduduk Tarim mayoritas. Jadi istighfar Rabbil firli warhamni wa tub alayya itu jemaah sekalian kalau di Tarim sudah jadi apa? Sudah biasa sudah. Ketika masuk bulan Rajab sudah. Begitu habis selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung dipimpin sama imam. Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya sampai 70 kali. Selesai baru baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Dikhususkan selama bulan Rajab. Nah, itu dibaca di waktu pagi habis subuh atau di waktu petang habis Isya. Nah, istimewanya di dua waktu ini, kenapa? Ketika dia dibaca di waktu pagi habis subuh, ini juga sebagai salah satu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala dengan baca istighfar kita itu Allah jaga kita di hari itu kita tidak berbuat dosa. Minta penjagaan. Ya, kita nak melakukan aktivitas apapun, ya minta sama Allah dengan istighfar yang kita baca terjaga sehingga kita tidak mengamalkan perbuatan dosa. Dibaca di ba'dal isya, nutup hari kita, istilahnya sore, ya mungkin tegawe dosa di hari itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala kita tutup hari kita nak tidur dengan apa? Macam istighfar lagi. Jadi buka hari dengan istighfar minta penjagaan, tutup hari dengan istighfar minta pengampunan. Nah, kalau ini dawam digawekan luar biasa. Luar biasa. Misalkan tidak dilakukan di masjid, di musola kita, ya kita lakukan dewek-dewek. Selesai kita sholat subuh atau waktu pagi, selesai kita sholat ba'diyah isya kita lakukan. Jadi masalah kalau memang apa pengurus jemaah sepakat dijadikan bacaan dalam arti kata rutin yang dilakukan setiap bulan Rajab istighfar itu. Nah, kalau guru kita menganjurkan ada 4. Tapi ini jumlahnya banyak-banyak. Ya tapi tidak jadi masalah. Malayadrakulu kata para ulama layadrakulu. Sesuatu yang tidak bisa kita dapat di galau-galau, jangan ditinggalkan galau-galau. Itu jadikan pegangan. Apa-apa yang tidak kita bisa dapatkan galau-galau, jangan tinggalkan galau-galau. Kita Palembang ini galak cak ini. Tanggung kan habis lah ini. Tahu malam apa ini? Selasa ada pengajian ucawisan. Baru balik dia, tanggung anak isya lah ini. Tanggung anak isya lah ini. Itu salah. Malah yudrakulu tidak didapatkan, tidak bisa dapat galau-galau hadir dari awal, dari setelah maghrib sampai isya. Jangan tinggalkan galau-galau. Dalam arti kata 5 menit jadilah. Tapi jangan dijadikan oncaknya. Jadi nak doa penutup, kok nak keluar baru datang. Jangan, salah pula. Ya. Dalam arti kata biar walaupun tidak dapat fadilah yang banyak, sedikit ya jadilah. Ini juga untuk membangkitkan niat dan juga semangat kita sehingga amal ibadah yang biasa kita lakukan itu tidak kita tinggalkan secara keseluruhan. Ya, masih kita lakukan walaupun sedikit. Nah, tadi. Jadi beliau diantaranya menganjurkan baca istighfar yang sumber dari Al-Quran. Rabbana ghfir lana, yang kita baca tadi, Rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa nsurna 'alal qaumil kafirin. Ini dibaca berapa kali?
Ada yang pernah jenguk postingan ini enggak? WhatsApp. Dari Habib Umar. Wasiat Habib Umar, dzikir bulan Rajab. Yang pertama tadi dibaca 1000 kali. Dibaca 1000 kali. Kalau dicecil selesai. Ya. Lagi kita ada kemauan, keinginan, kemudian bismillah, minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, selesai. Nah, istimewanya istighfar ini ya, itu istighfar doa yang dibaca oleh para nabi dan pengikutnya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Yang mana doa ini menjadi penyebab ya, penyebab nabi di masa itu dan para pengikutnya mendapatkan kemenangan. Ya. Apa ayatnya itu? Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin, berapa banyak para nabi ya, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyun, yang berperang bersama mereka pengikut yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi dibantu sama pengikutnya. Mereka ini fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak ada lemah dengan apa-apa yang mereka dapati pada waktu mereka perang. Kena ini tidak. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu, dan tidak ada patah semangat. Semangat masih ini. Ya, apa yang menimpa mereka pada waktu mereka perang, tak ada lemah dan tetap semangat. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu, dan tidak ada kabur. Ya, Allah yuhibbus sabirin, Allah senang dengan orang yang sabar. Nah, apa yang menyebabkan mereka gigih luar biasa itu? Wa ma kana qaulahum, tidaklah ucapan mereka kecuali Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, kami galak berbuat hal-hal yang berlebihan di perkara urusan kami. Yang berlebihan, wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana, mantapkan kami ya dengan pendirian kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, poin terakhir, bantu kami, tolong kami dari wong kafir. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala dengan mereka kontinu baca ini? Fa'atahumullah thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Maka Allah berikan pahala dunia dan pahala akhirat. Dunia mereka menang menghadapi orang kafir, akhirat adalah pahala yang luar biasa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Fa'atahum wa fa'bud dunya wal akhirah wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang baik. Nah, ini di antara yang dianjurkan Habib Umar. Jadi di situ ada istighfar dan juga ada doa. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ini sangat berpengaruh luar biasa ketika kita mendapati diri kita dalam keadaan lagi tidak semangat, lagi lemas-lemas, selesai sunat ibadah. Nah, baca istighfar ini. Ini bisa membangkitkan semangat ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba para nabi dan para pengikutnya pada waktu melawan orang kafir. Nah, ini di antara yang dianjurkan di bulan Rajab untuk kita baca, yakni membaca istighfar Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ada sikap lagi, astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'id dzunubi wal atham. Tidak banyak, baca cuma 70 kali. Jadi kewajiban astaghfirullah dzal jalali wal ikram, aku minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, dzal jalal, yang memiliki keagungan, wal ikram, dan kemuliaan ya, min jami'id dzunubi wal atham, dari segala dosa, dzunub wal atham, dan kesalahan. Nah, ini juga dianjurkan oleh Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Bin Muhaddar kalau tidak salah dalam istighfar beliau itu, untuk dibaca selama setiap hari di bulan Rajab sebanyak 70 kali. Ala kulli hal, artinya jemaah sekalian, di bulan Rajab prioritaskan istighfar kita dengan jumlah tertentu. Semakin banyak semakin luar biasa. Ya, kalaupun tidak hafal dengan panjang-panjang tadi, baca istighfar biasa. Ya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kita gunakan waktu menjelang adzan subuh dengan kalau selesai sholat tahajud atau qiyamul lail untuk memperbanyak istighfar. Artinya apa? Alhasil
khususkan bulan Rajab ini dalam arti kata tampil beda dengan bulan-bulan kita selain bulan Rajab, mulai dari bulan Jumadil Akhir kemarin, Jumadil Awal, itu dengan memperbanyak istighfar, bedakan. Nah, sehingga insya Allah tidak kita keluar dari bulan Rajab nantinya kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya wong yang bulan Rajab mendapatkan keberkahan bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban tambah semangat lagi dia untuk melakukan amalan yang sikok lagi. Apa dia? Memperbanyak sholawat. Karena bulan Sya'ban bulan yang berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama niatan dia selama bulan Sya'ban perbanyak sholawat. Insya Allah keluar bulan Sya'ban juga bagus hubungannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dua ini sudah dapat, aman bulan Ramadan. Kenapa kita katakan aman? Bulan Rajab dia banyak istighfar, dapat ampunan Allah. Dalam arti kata hubungannya dengan Allah sudah bagus. Ya. Di bulan Sya'ban dia banyak selawat, hubungan dia dengan Nabi SAW juga sudah bagus. Kalau kedua hubungan kita dengan Allah dan Nabi-Nya bagus, ketika masuk bulan Ramadan, maka amal ibadah baik yang diwajibkan atau yang disunnahkan mudah untuk kita lakukan. Sehingga kata Nabi tadi, apa yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada umatku di bulan Ramadan itu bisa dia dapatkan galau. Sehingga bulan Ramadan itu menjadi betul-betul bulannya kita, bulan panen. Makanya kata para ulama digambarkan bulan Syahr Rajab itu Syahr Badar, bulan untuk menabur benih, bibit, nanam. Ya. Kalau bulan Sya'ban bulan sagi untuk nyiram. Jadi bulan Rajab tadi nanam bibit, nabur benih, bulan Sya'ban disirami, Ramadan Syahrul Hasad, bulan panen. Ya, makanya kita ketahui jemaah sekalian di bulan Ramadan itu istimewa luar biasa. Tidak ada fadilah pahala yang kualitas ibadah kalau ngawikan satu fardu sama seperti pahalanya dilipatkan sampai 70 kali fardu. Kecuali di bulan Ramadan. Tidak katik di bulan Ramadan. Kita ngawikan salat maghrib, pahalanya 70 kali salat maghrib. Yang fardu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat, bahkan lebih. Yang sunnah dinjuk pahala seperti ngawikan fardu. Yang sunnah dinjuk pahala sama seperti ngawikan yang fardu, yang wajib. Nah, itu hanya di bulan Ramadan, dan masih banyak pahala keutamaan ibadah amal saleh yang lain di bulan Ramadan yang kesemuanya itu bisa kita dapati kalau tadi kita sudah dapat berkah dari 2 bulan sebelumnya, sehingga hadiah-hadiah jamuan-jamuan Allah di bulan Ramadan itu bisa betul-betul kita nikmati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamam minka nasul al-karim ma'mun wa ila hadratir rasul Abil Batul Mustafa sallallahu alaihi wasallam bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fahman nabiyyin wa hafdhal mursalin wa malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrina bil tahwa jamina bil afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balagh Ramadan wa 'indana siyam wal qiyam wa tilawat al-Qur'an wa hafidhna min jami'i dhunubi wal atham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalan karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.